Oh, ada Kang Murad. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobatku semua? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Kemarin ada yang request untuk videoin lampu merah ini. Nah, saat ini kita berada di gerbang tol Limo 2 atau di lampu merahnya. Nah, saat ini yang kalau bisa disaksikan dari arah Jakarta mau masuk ke arah pintu tol ya. Seperti yang bisa disaksikan. Dari arah Jakarta cukup banyak nih yang mau ke arah bandara ya. Wah, sepertinya udah mulai rame nih mudik lebaran ya, mau ke arah bandara tuh. Ke arah bandara tuh bisa juga berarti ke arah Merak dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin bergantian yang dari dari arah pintu tol keluar. Ya, ini memang kalau dilihat agak kosong. Karena kita nggak tahu nih lampu merahnya kan di sini ada dari arah sini, dari arah sana, termasuk dari arah pabrik. Oke. Kita masih mengantri. Jadi yang dikatakan di kolom komentar memang cukup lama. Berapa menit nih kira-kira nih? Jadi sempat waktu itu ada di sub di ini nih di lampu merah ini. Jadi kalau situasi lagi kosong begitu, entah dari mana yang nggak ada, itu dari tempat yang cukup padat itu langsung diberikan kesempatan untuk langsung masuk gitu ya. Nah, itu sebaiknya memang di sub kembali ada di situ. Kemarin cuma kelihatan cuma sekali doang tuh di sub, petugas di sub. Wah, di atas overpass Limo sudah ada untuk papan iklan lagi pemirsa. Ya, saat ini di posisi dari arah dari arah Sawangan atau ini menuju ke arah Cinere. Lampu hijau dan situasinya jam 7.36. Terpantau lancar jaya. Ini kayaknya emang sudah mulai agak berkurang volume kendaraan karena ini biasanya di sini nih padat nih. Jadi biasanya di sini padat, tapi pagi hari ini alhamdulillah nih. Meskipun memang masih tetap ramai ya. Nah, seperti inilah situasi di hari Selasa pagi pemirsa jam 7.36. Saya juga lagi melakukan eksperimen 1 bulan ini berarti ya. Saya mencoba untuk mengisi motor ini dengan bahan bakar di super ya. Kalau di salah satu pengisian bahan bakar, tempat pengisian bahan bakar. Sebelumnya saya isi power. Ternyata perubahannya rata-ratanya tidak terlalu signifikan dengan pembawaan atau cara berkendara saya seperti ini. Ya, di kondisi Jabodetabek yang stop and go-nya banyak banget kayak gini. Sebelumnya menggunakan bahan bakar power itu 35,4 km per liter ya sebelumnya ya. 35,4, 35,5. Dan begitu berubah jadi super atau yang biasa ya, itu jadi 35,2 km per liter. Nah, ini pemirsa situasinya sempit sekali. Nah, ini sebenarnya karena memang terdiri masing-masing cuman satu lajur, begitu ada yang crossing tuh udah langsung menghentikan total ya. Arus kendaraan itu langsung berhenti total. Maka ini
sempat saya buatkan, setuju atau tidak bahwa ini harus kita dorong kepada pemerintah Kota Depok untuk melakukan pelebaran jalan di area ini, karena ini sampai ke Samsat Cinere tidak terlalu jauh ya pemirsa. Harusnya pemerintah Kota Depok bisa melakukan prioritas, apalagi yang namanya jalan tol ini kan untuk membantu pemerintah daerah ya, aktivitas ekonominya itu naik. Kalau seperti ini terus kan nanti orang jadi dalam tanda kutip agak segan juga untuk keluar di pintu tol Limo kan. Tapi kalau aksesnya lancar ya bisa jadi orang yang tadinya mau keluar di Limo ini maka tidak segan-segan. Apalagi nih kalau ada mobil besar seperti ini nih di depan kita nih. Biasanya juga ada bis sih, di beberapa hari tertentu suka ada bis lewat juga. Wah, itu kalau di bis sudah lewat nih, waduh, lebih parah lagi macetnya, karena dia ngambil jalannya banyak banget. Nah, selain kondisi jalan yang nantinya diperlebar, kita juga berharap adanya integrasi transportasi yang memudahkan untuk para pekerja, karena kita saksikan ini banyaknya orang kerja di Jakarta ya, sepertinya mengarah ke Jakarta. Di orang-orang Depok ini bisa menggunakan transportasi publik yang mungkin jauh lebih murah dibandingkan harus capek-capekan bawa motor. Lebih baik pakai transportasi publik yang nyaman, aman, dan murah. Nah ini nih yang saya katakan, kita di sini mulai lebar, masing-masing terdiri dari 2 lajur pemirsa. Makanya nggak terlalu jauh kan, nggak terlalu panjang kan. Kita harusnya bisa mendorong sebagai masyarakat kepada pemerintah Kota Depok untuk melakukan prioritas terhadap beberapa titik yang memang titik-titik kemacetan itu bisa diselesaikan. Nah, situasinya seperti ini pemirsa di pagi hari. Kita menuju Tol Jor, nanti kita akan lihat seperti apa Tol Jor. Apakah di Tol Jor juga masih padat atau bagaimana? Dan yang jelas Selasa pagi ini agak lumayan, volume kendaraannya agak lebih mending dibandingkan hari-hari normal biasanya. Karena hari-hari normal biasanya itu waduh mantap, wah ini kayaknya ada sesuatu hal, karena di depannya kosong. Kenapa tiba-tiba jadi melambat seperti ini? Wah, ada yang jatuh pemirsa, ada yang jatuh ya, ada yang jatuh tuh. Ada yang jatuh atau menabrak atau bersenggolan sehingga menyebabkan perlambatan kendaraan ya. Oke, kita memasuki ke arah Cinere. Ini adalah pertigaan di South City. South City juga bisa dibilang menjadi akses yang menarik untuk dipilih begitu keluar pintu tol Limo ya. Tapi sayangnya cuma di jalur tadi aja tuh, jalur yang masih sempit. Kalau jalurnya itu lebar, wah enak banget tuh. Jadi pintu tolnya, akses tolnya enak gitu ya. Untuk South City juga jadinya menjadi lebih lancar. Dan juga ke arah sini, ini menjadi jauh lebih lancar nih kalau aksesnya diperlebar. Nah ini kita akan melihat bagaimana kepadatannya. Biasanya kepadatannya tuh di depan sini nih, karena di depan sini itu mulai adanya penyempitan jalan atau bottleneck. Ini juga yang dikeluhkan oleh masyarakat yang ada di area Cinere. Jadi di sini sudah lebar. Nah menuju arah Jakarta ini, jalan yang lebar ini ternyata kembali menyempit atau terjadi yang namanya bottleneck. Nah, ini juga yang diharapkan nanti untuk adanya pelebaran jalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, ini di sini masih masing-masing 2 lajur pemirsa. Nah, ini masih bisa dibilang masih lancar jaya. Tapi nanti di depan ada penyempitan ya.
Nah ini juga udah mulai menyempit nih pemirsa. Kita saksikan udah bukan 2 lajur lagi, di 1,5 ya. 1,5 lajur ya pemirsa. Oke, di sini kembali melebar dan kembali menyempit. Nah, di sini kembali menyempit lagi ya pemirsa. Nah, ini kalau di hari normal, ini di sini nggak selancar ini pemirsa. Jadi memang sepertinya sejumlah kendaraan sudah mulai tidak memadati area ini. Mungkin bisa jadi ada yang sudah mudik atau kegiatan mengantar anak sekolahnya memang sudah selesai. Jadi tidak terlalu padat. Nah, ini bisa kita saksikan, ini situasinya masih lancar jaya. Ya, itu masih berjalan meskipun melambat tapi masih jalan. Nah, ini situasinya berbeda dengan kondisi kalau hari kerja normal, ini tidak seperti ini ya. Betul nggak nih pengguna jalan nih? Kalau saya salah bisa ditulis di kolom komentar ya, bisa dikoreksi ya. Oke. Nah ini juga yang bisa dibilang perlu dilakukan pelebaran jalan. Inilah yang juga disuarakan oleh sejumlah masyarakat yang tinggal di area Cinere ya, yang mengatakan ini kawasan yang cukup aktif, yang cukup banyak memberikan partisipasi untuk pajak daerah, tapi jalanannya masih sempit dan di sini masih macet nih kalau hari normal nih. Ini hari yang tidak normal aja nih, makanya lancar jaya nih. Ya segini tuh masih dibilang lancar jaya, meskipun mungkin kalau bagi pemirsa ada perlambatan, tapi ini bisa dibilang masih terbilang lancar jaya. Nah ini juga kawasan yang menjadi harapan pelebaran jalan, karena sesampainya nanti di area dekat Mall Cinere itu jalurnya melebar lagi. Di sini nggak terlalu sempit sebenarnya, tapi ini masih ya kurang lebar sedikit lah. Nah, di sini nih mantap nih kalau hari normal tuh cukup padat ya. Apalagi hari pulang kerja. Nanti kalau pas pulang kerjanya kita coba saksikan lagi ya. Mantul. Nah, ini dia pemirsa. Nah, ini kita bentar lagi ke akses yang melebar lagi jalannya. Nah, ini dia nih. Di sini aksesnya melebar lagi pemirsa. Oh ya. Di titik ini ya melebar lagi. Dari posisi yang sebelumnya tidak terlalu lebar, sekarang sudah masing-masing 2 lajur kembali. Nah, seandainya 2 lajur ini bisa konstan, maka seharusnya volume kendaraan juga tidak terlalu padat. Nah, ke depan ke arah Jakarta ini kembali menyempit lagi pemirsa. Jadi jalannya melebar, menyempit, melebar lagi, menyempit lagi gitu ya. Nah, di sini seperti yang bisa disaksikan, ini masih lancar jaya. Nah, ini pertigaan menuju ke kanan ke arah Pondok Labu. Dan ini kalau kita lihat ada Gapura, Depok, Kota Depok, maka ini adalah merupakan perbatasan wilayah antara Kota Depok dengan Jakarta Selatan. Ya. Atau DKI Jakarta. Wah, sudah bukan DKI lagi ya. Sudah penyebutannya udah bukan DKI Jakarta lagi ya. Nah, di sini sudah mulai menyempit lagi pemirsa. Sudah tidak selebar yang tadi menuju akses ke Jakarta. Di jalanan yang seperti ini, nah ini tapi alhamdulillah nih situasinya dibandingkan dengan situasi jalur yang normal,
Ini biasanya padat sekali. Tapi pagi hari ini alhamdulillah nih, lancar ya. Ya mungkin karena beberapa sekolah sudah libur, meskipun tadi sempat saya lihat beberapa sekolah juga masih ada yang masuk ya. Nah ini lancar banget ini. Ini biasanya di sini ada antrian kendaraan, tapi ini masih lancar jaya mirsa. Masih lancar jaya jam sekarang nih. 7.48 waktu Indonesia Barat. Ke kiri ini adalah Villa Cinere. Nah, ini dia. Ini juga perbatasan nih antara Tangsel, Jaksel sama Depok ya. Beda dikit masuk Tangsel, beda dikit masuk Jaksel, beda dikit masuknya kota Depok. Nah, ini bener-bener lancar jaya nih hari ini. Siapa yang rutin lewat sini? Bener kan ya, lancar banget ya nih situasinya. Tidak seperti normalnya. Nah, ini kita kembali ke penyempitan jalan. Masing-masing ternyata sudah kembali ke satu lajur. Jadi yang awalnya masing-masing 2 lajur, saat ini kembali ke satu lajur. Nah, ini kita berharap nih masuknya Karangtengah, Lebak Bulus, udah masuk Jakarta Selatan. Nah, ini juga harus ada pembicaraan antara pemerintah daerah nih, udah beda pemerintah daerah soalnya nih. Ini sudah masuknya Jaksel, Jakarta Selatan ya. Jadi kalau Jakselnya setuju ada pelebaran, mungkin ini juga menjadi situasi jalan yang lebih lancar. Selain pelebaran jalan, ada akses yang terintegrasi. Waduh, cakep dah. Karena emang ini kita lihat banyak masyarakat baik di Bogor, Depok, Tangsel yang kerjanya menuju ke daerah Jakarta ya. Alhamdulillah lancar jaya pemirsa. Ini situasi yang lancar jaya. Di sini ada perlambatan karena ada sejumlah kendaraan yang parkir di supermarket. Sorry. Di sini kembali melebar. Ya, nah di titik inilah kembali melebar menjadi 2 lajur. Dimana sebelumnya di dekat apotek Haji Waras itu penyempitan. Lalu setelahnya ini kita kembali ke 2 lajur. Tapi 2 lajur ini nggak lama nih pemirsa. 2 lajur ini kembali menyempit. Menyempit lagi di tempat legenda dari sinetron apa namanya, anak Betawi ya, Rano Karno, film Rano Karno, Sidul, film Sidul. Nah ini 2 lajur. Nah di depan kembali menyempit dan nanti melebar lagi di Karangtengah. Jadi jalannya gitu tuh, melebar, menyempit, melebar lagi, menyempit lagi. Nah di sini menyempit lagi. Jalurnya tidak presisi 2 lajur, tapi hanya 1,5 lah ya. Makanya di sini markanya juga hanya marka bagi 2 aja. Nah di depan sini baru dia kembali melebar di Karangtengah. Ini kembali 2 lajur. Nah di sini 2 lajur lagi pemirsa, kembali melebar lagi. Nah, di sini juga biasa dipakai untuk tempat syutingnya TOP.
sama preman pensiun yang lagi barengan sinetronnya. Nah, ini dia. Di sini kembali melebar. Hanya sampai di lampu merah ya. Begitu lampu merah menyempit lagi. Nah, ini pelebarannya hanya sampai di lampu merah depan sana. Ah, ada yang syuting kebetulan tuh kan. Oh, bener kan, ada yang syuting kan? Siapa tuh? Ada siapa tuh? Oh, ada Kang Murad. Ada Kang Murad lagi syuting. Ada Kang Murad syuting TOP. Wah, kita nggak dapet sob. Kita nggak dapet sob, ini lampu merah. Nah, seperti yang saya katakan, dua lajurnya hanya sampai di sini aja. Sip. Sampai di sini dan masing-masing ke kiri, ke kanan dan lurus hanya masing-masing terdiri dari satu lajur. Oke. Oke, kita masih menanti lampu merah. Oke. Oke. Giliran kita. Nah, ini jalannya masing-masing jadi satu lajur lagi. Jadi dua lajurnya cukup sampai di sana tadi ya. Nah, ini biasanya macet nih di pertigaan-pertigaan, ada perumahan Bona Indah. Nah, biasanya saya ambil motong di sini untuk lebih cepat. Ini ada banyak polisi di sini.
Oke, kita bentar lagi akan melihat bagaimana situasi di Tol Jor. Apakah Tol Jornya ramai atau tidak? Ini kenapa mobilnya pelan sekali? Aduh. Oke, kita lihat situasi di Tol Jor padat merayap pemirsa. Masih kalau Tol Jor ya, masih padat merayap. Yang keluar dari Tol Jor untuk ke Simatupang juga di sini kita saksikan. Woi, padat. Masih padat sob kalau untuk di sini ya. Jakarta tempat kerja masih padat. Nah, ini nih, mantul nih kalau di sini nih. Oke, kita akan ke kanan nih pemirsa. Ini bisnya motong sama Transjakarta motong. Udah matiin lajur pemirsa. Bis motong begini matiin, udah nggak bisa bergerak kemana-mana udah. Tuh, depannya kosong pemirsa. Mantul. Oke, kayaknya video ini sampai di sini dulu. Nanti video berikutnya kita sambung, kita akan lihat bagaimana situasi di Jalan Fatmawati ya, seperti apa. Yang jelas kalau di pagi hari ini di Jakarta masih padat. Orang yang kerja masih banyak ya, karena memang liburnya baru tanggal, mungkin ada yang baru libur tanggal 6 atau 7, 8 gitu ya. Sekalian 6, 7, 8 baru tanggal 5 nya pulang, entah tanggal 6 nya baru pulang, baru mudik. Jadi kita sampai sini dulu. Kita sambung lagi di video berikutnya. Terima kasih yang sudah support. Tetap hati-hati bagi yang berencana mudik, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Tuh lihat Tol Jor masih padat merayap ya. Tetap hati-hati, tetap jaga kesehatan, tetap fokus. Ingat keluarga di rumah menanti, jangan terburu-buru, jangan emosi ketika di jalan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.